Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJJ, pembelajaran jarak jauh PKKWU kelas 12. Kita akan mempelajari bab 2, yaitu C tentang sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. Pokok bahasanya adalah nomor 2, yaitu terminologi keseimbangan lintasan, dan yang nomor 3 yaitu metode keseimbangan lintasan. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin dan sahabat pintar semua cukup mengikuti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Mari kita mulai pembelajarannya. Tetap semangat dan kita harus bahagia. Kita bahas yang nomor 2, yaitu terminologi keseimbangan lintasan. Nah, ini ada istilah-istilahnya dalam keseimbangan lintasan, antara lain A. Elemen kerja, yaitu bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. B. Elemen kerja minimum, yaitu bagian terkecil, namanya sudah minimum ya, jadi terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat terbagi lagi. Yes, harus itu elemen-elemennya sudah tidak bisa dibagi lagi. Terus C, yaitu total waktu pengerjaan. Apa itu total waktu pengerjaan? Oke, setelah ini. C, total waktu pengerjaan, itu maksudnya yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen sepanjang lintasan. Jadi waktu mengerjakannya itu dihitung, di total gitu. Sedangkan D, waktu proses stasiun kerja. Jadi pada saat diproses di satu tempat, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun, di tempat itu, di tempat kerja tersebut. Untuk yang E, yaitu waktu siklus. Waktu siklus itu jarak waktu antara produk yang dapat dihasilkan pada lintasan, ya, pada lintasan itu jarak waktunya itu berapa. Sedangkan F itu diagram pendahuluan, yaitu suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberi simbol atau note dengan tanda, misalnya tanda panah gitu, sebagai penghubung antara not yang menunjukkan aliran tiap elemen. Jadi pada saat produk itu atau mobil itu dirakit, ya, itu dia sudah ada tanda-tandanya, diagram pendahulunya itu sudah ada, kira-kira begitu. 3. Metode keseimbangan lintasan. Oke ya. Jadi ada A, metode bobot posisi. Apa itu metode bobot posisi? Metode
bobot posisi sering dikenal pula dengan pendekatan Helgesen-Birney. Pendekatan Helgesen-Birney. Apa itu? Metode ini dikembangkan oleh W.B. Helgesen dan P.D. Birney pada tahun 1961. Jadi sudah dikembangkan itu, ya toh. Dan merupakan metode heuristik yang paling awal dikembangkan. Jadi di pabrik-pabrik itu memang metode bobot posisi, biar misalnya dibalik-balik mobilnya atau apa, dia melintas itu tetap pada posisi yang seimbang. Metode ini merupakan gabungan antara metode Langers dan Cardidate rule, dan juga metode Gilbreth and Webster. Itu istilah-istilahnya memang begitu. Pada prinsipnya metode bobot posisi itu memperhitungkan nilai bobot posisi atau ranked positional weight dan elemen yang memiliki bobot posisi terbesar diletakkan pada urutan teratas. Itu kan misalnya tuh lagi ngangkat itu bobot posisi yang paling berat yang mana, nah, dikasihkan di bawah agar pada saat masangnya itu pas. Itu mempengaruhi untuk ketepatan pemasangannya. B yaitu metode pendekatan wilayah. Apakah metode pendekatan wilayah? Metode pendekatan wilayah dikembangkan oleh Ben Words. Ya, metode ini merupakan pengembangan dari pendekatan Helgesen-Birney, yaitu metode bobot posisi. Mansur dan Gilbreth and Webster. Oke, pada prinsipnya metode ini berusaha membebankan terlebih dahulu pada operasi yang memiliki tanggung jawab keterdahuluan yang besar. Jadi memang metode pendekatan wilayah ini, kalau wilayah itu hanya mengerjakan itu aja, ini kan pintu ya pintu terus. Kalau misalnya dia pasang setir, dashboard atau pasang apa ya hanya itu terus. Wilayahnya pas, pintu ya pintu, jadi tidak campur-campur gitu maksudnya. C. Metode Langers Candidate Rule. Apa itu maksudnya? Metode Langers Candidate Rule adalah metode yang mengurutkan di elemen-elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi. Jadi diurutkan. Setelah ini apa, dia ngambil apa gitu. Jadi tidak asal, jadi diurutkan gitu. D. Metode keseimbangan. Apa itu metode keseimbangan? Yaitu lintasan terkomputerisasi. Ini semua sudah diatur oleh komputer ya. Beberapa metode lintasan komputerisasi yang sudah banyak diterapkan,
yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah COMSOL. Apa itu COMSOL? Singkatan dari Computer Method of Scratching Operational for Assembly Line. Apa maksudnya? Meskipun bukan metode komputer pertama yang dikembangkan, namun metode ini cukup dipertimbangkan untuk mengatasi persoalan keseimbangan lintasan dibandingkan dengan metode sebelumnya. CALB. Apa itu CALB? CALB singkatan dari Computer Assembly Line Balancing. Maksudnya CALB itu dapat digunakan pada lintasan tunggal maupun campuran. Jadi CALB ini di lintasan tunggal, atau misalnya kalau tunggal ya itu saja. Misalnya ini ngerjain pintu ya pintu aja. Kalau campuran ya di saudara pintu ada pengelasan, kelas-kelas juga begitu. Berikutnya yaitu ALPACA, singkatan dari Assembly Line Planning and Control. Maksudnya apa? Maksudnya itu merupakan metode pertama kali dikembangkan oleh General Motors, yaitu pada tahun 1967. Jadi ini bagian atau line planning yang memang dikontrol, dan itu ya robot seperti ini. Misalnya dia masang-masang itu sudah pasti pas. Oke, pembelajaran PJJ kali ini kita cukupkan dulu. Tugasnya yaitu apa yang dimaksud dengan terminologi keseimbangan lintasan dan apa yang dimaksud dengan metode keseimbangan lintasan. Silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama, tulis kelas, dan juga asal sekolahnya. Oke, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap semangat untuk sahabat pintar Indonesia. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri, wabil taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.